Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi dalam perenungan Minggu-Minggu Sengsara. Dan pada saat ini kita memasuki Minggu Sengsara yang keempat dengan tema pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus kembali memberitahukan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya tentang apa yang akan dia alami pada masa-masa penderitaan atau perjalanan Via Dolorosanya. Kembali dia mengingatkan bahwa yang akan mengantar dia pada proses penderitaan itu adalah para tua-tua, imam-imam kepala, dan tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat tidak menginginkan dia dalam pengajarannya tentang kasih yang selalu mengantarkan pemahaman kepada setiap orang untuk mengasihi siapapun tanpa melihat batas-batas sosial dan hal-hal yang lainnya. Yesus selalu menegaskan bahwa ketika kita mengasihi semua orang, maka kita akan mengasihinya itu di dalam Tuhan. Yang menariknya dalam perikop ini adalah bagaimana diceritakan para tokoh-tokoh agama yang semestinya memberitahukan tentang kebenaran, mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, justru berunding untuk melakukan suatu tindakan yang jahat. Mereka menyusun strategi bagaimana cara menangkap Yesus, dan mereka punya kesepakatan bahwa ketika mereka melakukan itu jangan tepatan dengan ibadah perayaan Paskah, karena tentunya itu akan membuat mereka salah di hadapan umat pada saat itu. Dan memang sebenarnya apapun yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan status mereka sebagai tokoh-tokoh agama. Mereka merancangkan, merundingkan, membuat kompromi, bahkan menyusun strategi untuk melakukan tindakan kejahatan, dalam hal ini menangkap Yesus dan memfitnah dia, bahkan mengantarkan dia sampai pada pengadilan. Ketika orang-orang yang seharusnya memberitahukan tentang kasih Allah, menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, seperti yang diperlihatkan dalam pembacaan kita pada saat ini, tentunya ini menimbulkan keprihatinan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan keimanan terhadap Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak melakukan hal itu. Kita diutus di muka bumi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, apalagi ketika berbicara tentang tokoh-tokoh agama. Seharusnya mereka memberitahukan tentang pengajaran-pengajaran yang berlandaskan kasih, bagaimana Allah mengasihi setiap umat manusia tanpa melihat siapapun dengan latar belakang apapun. Tetapi bukan itu yang mereka lakukan. Justru mereka ketika merasa tersaingi, justru mereka menyusun strategi kejahatan supaya orang-orang yang mereka rasa menyaingi mereka itu mendapat fitnah, bahkan kalau perlu dibinasakan dalam kehidupannya. Tentunya ini suatu hal yang sangat tidak baik. Dalam penghayatan Minggu-Minggu Sengsara pada saat ini, Yesus mengajarkan kepada kita, semenderita apapun kita, tertekan sebagaimana apa yang kita rasakan, atau beban apapun yang memberatkan kita, hendaknya kita tidak akan mengorbankan orang lain untuk melepaskan kita dari penderitaan kita. Kita tidak akan duduk bersama untuk menciptakan strategi-strategi yang berbau kejahatan, tetapi lebih menyerahkan seluruh persoalan kehidupan kita dengan memohon pertolongan daripadanya. Baiklah, ketika kita duduk bersama-sama, kita bukan merancangkan tindakan-tindakan kejahatan atau menyusun strategi yang sangat tidak bermanfaat, tetapi ketika kita duduk bersama, maka yang kita akan lakukan adalah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapapun kita diutus untuk memberitakan kabar baik di muka bumi. Terpujilah Tuhan.